Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja BPK dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Indra Agus Gunawan, status sebagai mahasiswa BPK dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 dengan nomor UKG 202100280047. Guru bidang studi informatika pada Sekolah Menengah Analis Kimia Padang yang beralamat Jalan Ale Pau 5, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pau, Kota Padang. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja BPK dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 dengan mengambil tema teknologi informasi dan komunikasi pada elemen ketiga dengan materi mengintegrasikan penggunaan aplikasi perkantoran pada kelas 10. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan proses pembelajaran ini bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, selamat sore anak-anak semua. Sebelum kita memulai proses belajar hari ini, ya, seperti biasa kita minta salah satu daripada Ananda untuk memimpin kelasnya. Silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan ambil ujian. Kita akan ambil absen terlebih dahulu. Akila. Hadir, Pak. Area. Oke, itu semua ya. Oke, baik anak-anak semua. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi atau yang kita singkat dengan TIK. Ya. Nah, sebelum kita memulai untuk materi hari ini, ya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang, ada yang tahu materi kemarin? Ya, minggu yang lalu kita telah mempelajari elemen kedua dari materi kita adalah berpikir komputasional. Yang Rizky, apa yang dapat Anda simpulkan dari materi kemarin berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu sama seperti berpikir kritis. Sama dengan berpikir kritis, ya. Dimana dari berpikir komputasional tersebut kita sudah mendapat gambaran, ya, bahwasanya di dalam berpikir komputasional itu ada 4 prinsip yang harus kita pahami.
Nah, ada yang tahu dari 4 tersebut? Ya, silakan Rizky. Yang pertama ada dekomposisi, Ya. pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Ya. Oke, kita berikan ucapan aplaus kepada. Terima kasih. Nah, untuk materi hari ini kita akan masuk pada elemen yang berikutnya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, ya. Nah, di materi ini, ya, seperti yang Anda pelajari untuk sekarang ini, ya, mungkin di antara Anda pernah belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi pada saat Anda di kelas 7, 8, 9, dan 9, ya. Apa yang sudah Anda ketahui tentang teknologi informasi dan komunikasi? Apa saja materi yang sudah Anda pelajari? Apa saja yang sudah Anda pelajari tentang TIK? Ada yang tahu? Oke. Nah, di kelas 10 ini, ya, Anda akan belajar juga yang namanya TIK, ya. Cuma TIK yang Anda pelajari adalah bagaimana cara mengintegrasikan software yang ada di program Office, ya. Kita tahu di program Office itu ada banyak software atau aplikasi, ya, yang sudah Anda pergunakan. Tapi tanpa Anda sadari, sebetulnya Anda sudah mempergunakan, ya, dari 3 software tersebut. Di antaranya ada Microsoft Word, apalagi Microsoft PowerPoint, Iya. Microsoft Excel. Iya. Kemudian ada Microsoft yang lainnya sebetulnya, ya. Nah, oke, kita masuk kepada materi kita, teknologi informasi dan komunikasi, ya. Nah, di sini ada jenis-jenis aplikasi perkantoran dan integrasi, ya. Jadi di sini kita akan mempelajari jenis-jenis aplikasi perkantoran dan bagaimana integrasinya, ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh, ya, untuk hari ini, di mana nanti siswa dapat melakukan integrasi antar aplikasi, ya, perkantoran. Dalam hal ini khususnya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint, ya. Ya. Kata lain adalah ada pengolahan kata, pengolahan angka, dan presentasi. Kemudian di sini peserta diminta untuk dapat menganalisis dari fitur lanjutan aplikasi perkantoran, ya. Nanti ada untuk fitur lanjutan daripada aplikasi itu apa-apa saja yang kita gunakan supaya pekerjaan kita itu lebih dipermudah dalam melaksanakan integrasi antar aplikasi. Nah, itu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk pada aplikasi Office, ya. Apa yang Anda ketahui tentang aplikasi Office? Apa itu aplikasi Office? Ada yang tahu? Ya. Oke, aplikasi Office, ya. Anda sering, ya, mempergunakan daripada salah satu aplikasi, ya. Pada Word, Excel, dan PowerPoint itu termasuk pada aplikasi Office, ya. Nah, jadi aplikasi Office adalah, silakan dibaca. Kumpulan aplikasi yang dapat memudahkan pekerjaan kantoran. Ya, jadi aplikasi Office itu adalah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan, khususnya pada bidang administrasi perkantoran, ya. Sering kita jumpai di mana saja, ya. Termasuk di lembaga pendidikan atau di sekolah kita ini juga sering menggunakan apapun jenis aplikasi daripada Office, ya. Nah, jenis aplikasi Office berdasarkan kegunaan dan fungsinya. Nah, kita masuk pada jenis aplikasi Office berdasarkan kegunaan dan fungsinya. Nah, yang pertama ada yang namanya aplikasi Pengolahan kata atau Word. kata atau Word, ya. Yang kedua Aplikasi pengolah lembar kerja. Ya, aplikasi pengolah lembar kerja atau yang kita kenal dengan istilah spreadsheet, ya.
Kemudian aplikasi bahan presentasi atau slide ya. Jadi ada 3 ya. Daripada jenis aplikasi Office yang akan kita pelajari hari ini. Ini berdasarkan kegunaannya ya. Kemudian kita lihat aplikasi pengolah kata atau yang lebih kita kenal dengan istilah word processor ya. Nah, aplikasi ini utamanya digunakan untuk membuat dan mengolah dokumen. ya, membuat dan mengolah dokumen ya. Nah, jenis daripada aplikasi pengolah kata ya, pertama ada Microsoft Word ya, ada OpenOffice Word ya, ada Google Doc, ada WPS, Office Word dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat jenis daripada aplikasi untuk pengolah kata ya, itu banyak sekali ya, betulnya. Nah, sekarang yang kita pergunakan, yang paling sering kita gunakan adalah Microsoft Word ya. Berikutnya adalah aplikasi pengolah lembar kerja atau yang kita kenal dengan istilah spreadsheet ya. Apa saja jenis aplikasi daripada lembar kerja yang diketahui? Yang pertama adalah Microsoft. Oke, kita definisikan dulu ya fungsi daripada aplikasi pengolah lembar kerja. Silakan dibaca. Aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet digunakan untuk mengelola data yang disajikan dalam bentuk lembar kerja, yaitu tabel 2 dimensi yang terdiri atas kolom dan baris, serta fitur-fitur yang tersedia dapat mempermudah perhitungan data dan mengolah data secara statistik dan dapat menampilkannya dalam bentuk diagram. Ya. Oke, di sini gimana penekanannya untuk aplikasi pengolah lembar kerja? Dari definisi ini, di mana penekanannya? Mengolah data Iya. Jadi terdiri dari kolom dan baris ya. Kemudian untuk aplikasi pengolah lembar kerja ini ya, lebih spesifik diperuntukkan untuk pengolah angka ya. Untuk pengolah angka, bukan pengolah kata ya, pengolah angka. Kemudian adapun jenis atau software aplikasi tersebut ada yang namanya Microsoft Excel, ada yang namanya OpenOffice PC, ada yang namanya Google Sheet, ada yang namanya WPS Office PC, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya software atau program aplikasi untuk lembar kerja. Kita masuk yang berikutnya, aplikasi pembuat bahan presentasi atau slide ya. Oke, silakan dibaca. Aplikasi membuat bahan presentasi slide digunakan untuk memudahkan kita untuk membuat slide presentasi dengan mudah dan cepat serta menghasilkan slide yang menarik. Ya. Oke, jadi untuk aplikasi pembuatan bahan presentasi atau yang kita kenal dengan slide ini yang paling sering ya digunakan ya untuk memudahkan dalam hal presentasi ya. Kemudian kita lihat apa saja aplikasi yang sering digunakan ya dalam bentuk presentasi. Nah, yang pertama ada ya, kedua ya, yang ketiga yang keempat dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali ya untuk software atau aplikasi daripada presentasi ya. Tapi yang paling sering kita gunakan adalah Microsoft Office dan PowerPoint ya. Oke. Sekarang kita masuk pada materi inti ya, adalah integrasi konten aplikasi perkantoran. Ada yang tahu apa itu integrasi? Sering mendengar kata-kata integrasi. Ya. Integritas ya. Kira-kira ada yang bisa memberikan definisi apa itu integrasi? Ya, silakan dibaca.
Apa itu integrasi? Jadi ya, apa itu integrasi? Jadi di sini kelihatan ya, adanya keterkaitan ya, keterkaitan antara subsistem ya dengan sistem yang lainnya ya. Nah, kemudian sistem integrasi atau yang kita kenal dengan istilah integrated system itu adalah merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara sistem integrasi ya. Sampai di sini ada yang bertanya ya tentang integrasi? Ini baru pembukaan ya, integrasi ya. Jadi istilah-istilah seperti ini Anda sering dengar ya, integrasi ya. Ada keterkaitan, ini keterkaitan antara sistem dengan sistem yang lain. Nah, di sini ada lagi istilahnya mengintegrasikan. Nah, mengintegrasikan bisa dibacakan ya. Dibacakan mengintegrasikan artinya mengintegrasikan artinya menyatukan beberapa objek, data atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna, walaupun komponen tadinya terpisah atau tidak ada hubungannya. ya. Kemudian dalam praktek kerja ya, nah terkadang kita membutuhkan beberapa software atau aplikasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ya. Nah, untuk memudahkan dalam penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan beberapa software, nah, maka diperlukan integrasi ya, yang gunanya untuk mengaitkan data dari yang satu ke data yang berikutnya. Ya. Oke. Nah, di sini sebagai ilustrasi saja, ya. Andi mengerjakan laporan perkembangan keuangan perusahaan ya. Andi mengerjakan laporan pekerjaan keuangan sebuah perusahaan ya. Kemudian ia mengolah data transaksi dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Namun ia harus mengumpulkan laporan dengan menggunakan Microsoft Word. Di sini dia harus mengumpulkan dalam bentuk laporan dengan menggunakan Microsoft Word ya. Tadinya dia menggunakan Excel ya. Nah, pada proses pekerjaannya diperlukan pengintegrasian dari aplikasi Excel ke aplikasi Microsoft Word ya. Nah, jadi dia menggunakan dua buah aplikasi di sini, Excel dan Word, untuk memudahkan pekerjaannya. Nah, di sini kita memerlukan yang namanya integrasi ya, integrasi. Nah, ada beberapa cara untuk pengintegrasian konten aplikasi dari perkantoran. Pertama, kita menggunakan teknik daripada salin tempel ya, atau yang kita kenal dengan istilah copy paste ya. Nah, copy paste ini sudah sangat populer saat ini ya. Apa saja kita menggunakan pasti yang namanya copy paste tetap ada ya. Atau gunting tempel ya. Nah, di sini menggunakan cut dengan paste ya. Nah, ini juga sering kita gunakan ya. Kemudian menu yang tersedia pada aplikasi ya. Jadi harus ada menu yang tersedia pada aplikasi. Kalau tidak tersedia pada menu aplikasi ya, dengan sendirinya kita tidak bisa melakukan yang namanya teknik salin tempel ya. Tapi pada prinsipnya semua aplikasi pasti ada ya. Nah, kemudian cara yang terakhir kita menggunakan yang namanya OLE ya. Kita menggunakan teknik OLE. OLE itu singkatan daripada object. Nah, di sini ada ketinggalan ya, harusnya object linking embedding ya. Itu singkatan daripada OLE ya. Object linking dan embedding ya. Nah, di sini kita banyak menggunakan teknik daripada object linking dan embedding di sini. Di samping cut, copy, ini kita gunakan juga.
Tapi idealnya kita akan melaksanakan dari kegiatan ini untuk melihat apa sih perbedaan antara copy paste dengan menggunakan yang namanya object linking dan embedding ya. Nah, kita akan praktekkan nanti bagaimana penggunaan. Nah, integrasi dengan perintah ya. Kita masuk ada integrasi dengan perintah. Nah, integrasi dengan perintah umum ya, biasa kita gunakan perintahnya adalah copy, cut, dan paste ya. Nah, tiga itu aja kebanyakan. Nah, mekanisme daripada teknik salin tempel copy paste ya, mekanismenya. Kita lihat bagaimana teknik salin tempel copy paste ya. Yang pertama ya, untuk teknik salin tempel itu bisa berupa data ya, bisa berupa gambar, bisa berupa teks yang nantinya digandakan ya. Nah, umum kita menggunakan ya tombol yang ada di keyboard umumnya adalah Ctrl C ya, Ctrl C ya. Nah, kemudian nanti akan terjadi penggandaan pada clipboard kita ya. Nah, kemudian untuk melihat hasil dari penggandaan di clipboard kita menggunakan yang namanya Ctrl P ya. Nah, Ctrl P. Nah, seperti gambar bisa Anda lihat tampilannya ya, Ctrl C, kemudian hasilnya nanti bisa kita lihat dengan Ctrl P ya. Nah, ini sebagai clipboardnya ya. Itu mekanisme yang pertama ya untuk teknik salin tempel ya, atau copy paste. Yang kedua teknik gunting tempel atau cut paste ya. Nah, di sini yang bersama juga ya. Nah, bisa berupa data, bisa berupa gambar, bisa berupa teks ya yang digandakan. Nah, di sini kita menggunakan kombinasi tombol yang ada di keyboard adalah Ctrl X ya. Nah, Ctrl X. Kemudian terjadi nanti penggandaan pada clipboard. Nah, untuk mendapatkan hasilnya kita menggunakan kombinasi tombol Ctrl P ya. Pernah Anda lakukan ini? Pernah ya. Nah, paling sering ya, mungkin di aplikasi Word atau di PowerPoint juga bisa ya. Nah, hasilnya bersama ya. Ctrl X, Ctrl P ya. Nah, apa perbedaannya dengan yang pertama? Antara Ctrl X dengan Ctrl C. Ya, kalau perbedaannya, kalau Anda praktekkan nanti adalah kalau ini Anda lakukan berarti memindahkan objek ya, dari tempat yang pertama ke tempat yang berikutnya ya, atau dari clipboard yang pertama ya, atau lembaran kerja yang satu ke lembaran kerja yang berikutnya ya, biasanya memindahkan ini. Nah, kita masuk pada fitur integrasi konten pada aplikasi ya. Nah, integrasi konten pada bagian ini dilakukan dengan menggunakan fitur integrasi yang tersedia di aplikasi ya. Nah, sini kita menggunakan ini pada salah satu aplikasi yang otomatis membuka aplikasi lainnya. Nah, nanti bisa Anda praktekkan ya. Sebagai contoh nanti di Microsoft Word ya. Kemudian ketika Anda pilih yang namanya Bin Insert Chart ya, nanti secara otomatis akan terbuka jendela daripada Microsoft Excel ya. Secara otomatis dia akan terbuka pada saat Anda menggunakan menu Insert Chart yang ada di Microsoft Word ya. Nanti bisa Anda coba nanti ya. Di PPT Iya, di PowerPoint. Untuk apa fungsinya? untuk menunjukkan bahwa ada poin-poin. Poin-poinnya. Iya. Nah, tapi di tabel of content yang maksudnya kita itu adalah kita buat daftar isi secara otomatis, ya, secara otomatis. Kita menggunakan tabel of content. Ini membuat daftar isi ya.
Mungkin selama ini Anda bikin daftar isinya mungkin melalui fasilitas tabulasi ya. Entah otomatis dia ambilnya. Nah, di sini nanti kita menggunakan table of content ini, artinya laporan yang kita buat itu harus tersedia dulu. Ada bab satunya, ada bab 2-nya, ada bab 3 dan seterusnya, tanda penutupnya. Nah, dari bab-bab tersebut nanti kita akan gunakan fasilitas table of content. Secara otomatis dia akan membuat sendiri dari daftar isinya, ya. Fasilitas daripada table of content. Nah, kemudian kalau ada waktu kita akan belajar itu Melmek ya. Nah, Melmek adalah fitur yang dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai karya seperti membuat surat masal ya. Surat masal. Ada yang tahu surat masal itu apa? Ada yang tahu surat masal? Ya, surat yang dibuat secara besar-besaran. Ya, artinya maksudnya di sini mungkin surat yang ditujukan untuk banyak orang ya, di mana surat isinya sama ya. Apa contohnya surat isinya sama? Gotong royong Pak, yang pengimbauan untuk gotong royong. Ya, mungkin surat seperti himbauan ya kepada warga untuk kita melakukan kegiatan buruh bersama ya. Biasanya kan sama isinya ya, ditujukan orang. Atau yang lainnya surat apa kira-kira? Surat undangan ya. Ya, undangan. Kemudian kalau di sekolah-sekolah kebanyakan surat pendaftaran itu Pak. ya, surat pendaftaran ya. Kasih sama ya. Iya. Atau surat pemberitahuan ya. Diminta kepada kelas 10, kelas 11, 12 untuk segera melunasi, kan seperti itu ya bunyi suratnya ya. Kan ditujukan untuk banyak orang. Nah, bagaimana membuat surat seperti itu nantinya. Kemudian ada lagi fasilitas Melmek ini diperuntukkan untuk membuat amplop ya, untuk membuat amplop. Nah, membuat amplop. Jadi maksudnya bukan membuat amplop ya. Ya. Jadi di amplop itu biasanya kita kan ada koknya aja ya. Nah, bagaimana kita mencetak sebuah amplop itu caranya itu pas ukurannya dengan kop yang sama semuanya. Nah, itu bedanya ya. Ini bisa buat amplop, undangan dan lain sebagainya. Jadi banyak keterampilan kita ambil dari fasilitas Melmek ini ya. Bikin sertifikat juga bisa, bikin kartu nama juga bisa, kartu pelajar juga bisa, ya. Semuanya juga bisa. Jadi seperti pengolahan KTP segala macamnya, mungkin fasilitas Melmek ini banyak digunakan ya. Termasuk pembuatan sertifikat, ya. Kita juga menggunakan fasilitas Melmek, ya. Jadi Melmek ini banyak fungsinya. Masuk buat label ya, label undangan. Label undangan juga bisa, ya. Nah, jadi kalau Anda paham dengan Melmek itu bagus sekali ya, sudah punya modal juga. Oke, itu jelas ya untuk pemahaman kita tentang materi daripada integrasi aplikasi perkantoran ya. Nah, sekarang untuk unjuk kerjanya ya, unjuk kerjanya kita akan demokan ya bagaimana yang namanya integrasi ya, kemudian bagaimana yang namanya objek, linking dan embedded ya. Kita akan demokan, kemudian setelah itu kita akan bagikan ya latihan untuk Anda bagaimana cara mengerjakannya ya. Oke. Langkah yang pertama, kita pilih menu insert ya. Kita pilih menu insert. Ada pilihan menu insert? Ada Pak. Ya, ada ya. Nah, setelah itu Anda pilih yang namanya chart. Ada chart? Ada Pak. Oke, chart. Anda klik chart. Nah, pada pilihan insert chart ini ya ada ditampilkan model ya atau pilihan dari chart atau grafik ya. Ada grafik kolom, ada grafik line, ada P, ada grafik bar dan seterusnya ya, banyak sekali ya. Nah, kita coba aja dulu
grafik kolom, kita pilih yang awalnya aja dulu, yang sederhana, ya. Ya, kita pilih, ya. Kemudian klik OK, ya. Klik OK. Nah, apa yang terjadi? Keluar sudah. Nah, secara otomatis dia akan menampilkan Microsoft Excel, ya, pada Microsoft Word, ya. Nah, dia akan menampilkan lembaran kerja daripada Microsoft Excel, ya, di Microsoft Word. Nah, di sini, ya, grafik yang sudah ada ini. Nah, untuk merubahnya, ya, data yang di Excel ini kita ganti, ya, kita ganti. Nah, kita ganti umpamanya dengan tahun, ya, umpamanya tahun 2019, ya, Anda ketik aja tahun 2019. Nah, kemudian tahun 2020, ya, tahun 2021, tahun 2022. Apa yang tampil di grafiknya? Ada perubahan? Ya, berubah dari tahun, ya, 2019, 2020, 2021, 2022. Itu yang berubah, ya. Nah, kemudian pada posisi series 1, series 2, ya. Nah, kita bisa rubah namanya, umpamanya, ya. Ini katakanlah air, ya. Air. Ya, air ini apa? Listrik, ya. Listrik. Sudah berubah nggak? Sudah lihat di grafiknya? Berubah, Pak. Ya, halamannya berubah, ya. Tadi seri 1, seri 2, sekarang sudah berubah dengan apa yang kita ketikkan, ya, namanya air, listrik, ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini umpamanya tentang tagihan, ya, tagihan pembayaran, ya, pembayaran air, pembayaran listrik. Apa lagi? Lampu, Pak. Listrik. Lampu ya. Ya, internet umpamanya, ya, kita menggunakan internet, ya. Wifi, Pak. Internet. Nah, semua data yang sudah kita ganti di Excel-nya juga ikut berubah, ya. Nah, itu yang dikatakan dengan integrasi, ya, terintegrasi, ya. Paham nih maksudnya? Ya. Oke. Sekarang kita tutup lagi, ya. Tutup lagi, ya. Ini kita hapus lagi, ya. Kita tutup lagi. Nah, berikutnya, ya, kita akan coba gunakan fasilitas yang lain, ya. Fasilitas yang lain, ya. Contoh di sini, Word, Anda buka juga Excel. Silakan buka Excelnya lagi. Yang jendela Word-nya tetap, ya, jendela Excel-nya dibuka, ya. Nah, sekarang Anda ikuti petunjuk di sini, ya, Anda ikuti aja. Bikin di sini nomor, ya. Terserah di kolom berapa, terserah, ya. Apakah di kolom A atau di kolom B atau di kolom C, Anda mulainya di baris berapa, silakan. Kalau Anda ini sama, sesuaikan aja, ya. Bapak ngetiknya di kolom B baris ketiga, ya. Ya, Pak. Kemudian ketikkan di sini nomor, nama, kemudian pendidikan, kemudian di sini alamat, ya. Oke. Ukuran daripada kolomnya kita atur aja, ya, kita atur. Sudah pernah, ya, mempergunakan aplikasi Excel, ya, sebelumnya, ya. Sudah, Pak. Ya, Kayak sudah pernah. Oke. Kita beri nomor, ya, sampai 5 aja cukup, ya. Kita beri aja namanya, umpamanya si A, ya, si B,
C, D, dan E ya namanya. Kemudian pendidikannya adalah SMA ya. Namanya ini SMA, ini SMP ya. Ini SD, ini umpamanya S1 ya. Ini D3 ya. Ini alamatnya ya. Ini aja umpamanya alamatnya Padang ya. Ini Solo ya. Ini Pasaman ya. Ada Pasaman sini nggak? Kemudian Agam, pesisir ya. Selatan. Itu aja. Kita kasih, kita blok. Kalau sudah kita blok ya. Kita kasih tabel ya. Kita kasih tabel. Jadi untuk buat tabel Excel ini kita blok saja datanya. Kemudian ya, pastikan Anda berada di pilihan menu home ya. Nah, kita klik aja ini fasilitas bottom border. Sama dengan di tidak ada ya tersedia titik. Pilih all border. Pilih all border ya. Pilih all. Nah, sekarang kita akan coba yang namanya ya, OLE ya, Object Linking and Embedding ya. Sudah? Sudah semuanya? Oke, jadi kalau sudah kita blok datanya untuk membuat tabel ya. Pastikan Anda berada pada pilihan menu home, kemudian Anda klik fasilitas border ya di bagian font ini ya. Pilih all border ya. Sudah. Nah, sekarang kita jadikan dia ya. Kita jadikan ukuran jendelanya kita perkecil ya. Untuk memperkecil jendela pilih yang seperti ini ya. Restore down ya. Pilih restore down ya untuk memperkecil ukuran jendela. Nah, jadi nanti antara jendela Excel dengan Word kita perkecilkan dia ya. Jadi akan terlihat sama dia ya ukurannya. Kita bisa atur aja ukurannya seperti ini. Ya, kalau Anda agak susah, gunakan aja fasilitas yang seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa melihat dua tampilan daripada jendela aplikasi kita ya, Word dengan Excel ya. Ini seperti ini kira-kira. Oke, sudah? Oke, sekarang kalau sudah, perhatikan. Yang pertama kita akan menggunakan fasilitas yang namanya objek ya. Nah, untuk memindahkan data kita yang ada di Excel ya ke Microsoft Word, caranya ya. Setelah kita buat data yang di Excel, kemudian kita blok ya, kita blok seperti ini. Kemudian kita kopikan ya. Kita kopikan. Klik
kanan aja, ya dalam blok ini klik kanan aja, ya. Kemudian pilih perintah copy ya, atau dengan menggunakan kombinasi tombol Ctrl C ya. Nah, kalau Anda klik kanan pilih copy ya. Nah, di sini akan terseleksi ya data yang akan Anda blok tadi. Kemudian kita klik di Microsoft Word. Kita klik di Microsoft Word, kemudian klik kanan. Nah, klik kanan ya. Kemudian ambil yang namanya paste ya. Klik kanan kemudian paste, atau lebih cepatnya Ctrl V ya, Ctrl V. Ctrl V ya. Nah, ini kita namakan dengan istilah objek ya. Artinya data sumber yang ada di Excel ini sudah kita kopikan ke Microsoft Word ya, dengan menggunakan fasilitas biasa copy paste ya. Nah, kita lihat tampilan di Word ya. Oke, baik anak-anakku semua ya, tadi kita baru saja mempraktekkan atau mendemokan bagaimana cara kerja daripada fasilitas objek linking dan embedding ya. Dan tadi juga sudah Anda mempraktekkannya juga ya, dengan menggunakan ada 3 aplikasi ya untuk mengintegrasikan daripada pekerjaan kita hari ini. Kita menggunakan yang namanya Microsoft Word, kemudian Excel dan Microsoft PowerPoint ya. Kelihatan dari kegiatan praktek kita semuanya, Bapak melihat Ananda semuanya bisa ya untuk melakukan yang namanya integrasi antar aplikasi dengan menggunakan fasilitas daripada objek linking dan embedding ya. Kelihatan daripada tampilannya, kemudian kelihatan juga daripada manfaat yang kita peroleh ya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari materi hari ini? Silakan, ada yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Itu materi integrasi daripada aplikasi perkantoran. Ya, dapat kita simpulkan ya bahwasanya integrasi aplikasi perkantoran ini ya sangatlah memudahkan pekerjaan kita ya di dalam menggunakan fasilitas daripada objek linking dan embedding ya, dan terasa banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari fasilitas tersebut. Jadi untuk lebih terampil lagi Anda dalam menggunakannya, tentu kita akan juga memberikan latihan-latihan untuk minggu yang akan datang ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kurang maaf kalau apabila penyampaian daripada materi ini banyak kekurangannya pada Anda ya. Terima kasih. Silakan kita akhiri proses pembelajaran ini dengan mengucapkan